Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa karena ini lah? Iya jemaah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Kita bisa sholat subuh berjamaah di saat banyak orang yang tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Kita bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah di saat banyak orang yang sibuk menuju ke tempat paling dibenci oleh Allah, pasar. Di saat kita ramai di sini ada tempat lain yang juga ramai. Maka kita bersyukur kepada Allah atas yang diberikan dan semoga Allah mematikan kita di atas agama. Allahumma salli wa sallim Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan. Kita bisa ngomong. Melihat. Allah Azza wa Jalla mengatakan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami, kata Allah, telah memberikan kepada manusia dua mata, dan kami berikan kepada mereka satu lisan dan dua bibir. Bahwa di tubuh kita ada satu organ yang kalau dia baik semuanya akan jadi baik, kalau dia rusak semuanya jadi rusak. Apa organ itu? Al-qalb. Al-qalb, hati kita. Dan di antara yang merusak hati adalah fudulun nazar wa fudulul kalam. Di antara yang merusak hati manusia itu adalah banyak melihat, banyak memandang yang tidak berguna, yang lebih dari kebutuhan. Jadi memandang yang lebih dari kebutuhan itu merusak hati. Kita rasakan ya, kalau kita pegang handphone, kemudian mata kita mulai memandang. Kita memandang sekolah, jadi ini, jadi itu. Nggak ada gunanya. Nggak ada manfaat. Hati yang selamat. Nah, lisan ini, kalau bicara fudul, yang lebih dari kebutuhan. Nggak butuh kita ngomong itu sebenarnya. Tapi kenapa engkau ngomong? Ahibati fillah, Allah ciptakan lisan ini dengan tugas yang banyak sebenarnya. Apa definisi iman? Iman, kita belajar iman itu apa jemaah? Nah, fadhal. Keyakinan. Baik, itu salah satu unsur iman. Ya, itu iman. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, perbuatan dengan raga. Itu iman. Fadhal. Iki ono sing cilik ya. Ini yang jawabannya satu tadi. Berikan kepada beliau. Nggak totolan kan, nggak boleh jualan di sana. Hada huwal iman.
Jadi kalau bicara iman itu ucapan dengan lisan. Kita tahu fulan ini muslim atau non muslim dari mana? Dari ucapan syahadatain yang dia ucapkan. Ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita anggap dia orang. Walaupun hatinya kadang-kala nggak beriman, seperti orang munafik. Orang munafik itu lisannya kena aja. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Munafiqun mengatakan, "Idza ja'akal munafiquna qalu." Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, qalu, itu ngomong, "Nashhadu innaka la Rasulullah." Kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin. Mengatakan, aku bersaksi, kami bersaksi. Yang pertama tadi berkaitan dengan keimanan, ada lisan di situ. Kemudian amalan dengan raga. Taib, siapa yang menyebutkan kalau bicara iman itu adalah ucapan dengan lisan? Tadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lisan amalan, punya pekerjaan yang termasuk dari keimanan. Sebutkan 5 amalan lisan. Nah, jamaah, kok ujian nih? Lu enggak? Kita. Nah, sebutkan 5. Al-Quran. Berkata yang baik kepada orang tua. Jadi kalau kita bisa, tapi diikutin dengan penghayatan dari hati. Jadi lisannya ngomong, hatinya masih golek sandal, hatinya masih ada. Tapi tadi amalan lisan, kita kadang-kadang habis sholat baca apa? Astagfirullah, astagfirullah. Lisan. Dan zikir ini termasuk amalan paling ringan. Kesel ngomong. Pernah antum capek ngomong, ya Allah kesel aku ngomongnya. No. Antum lihat orang-orang yang maju. Tadi di antara amal lisan, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Mengajarkan kebaikan. Kerjaan lisan ini banyak. Bukan cuma ngobrol dok. Berkata yang baik kepada orang tua ya. Ini salah satu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan ketika Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma, jangan menghardik, angkat suara atas orang tua, jangan. Terus wa qul lahuma qaulan karima, dan katakan, ngomong lagi, katakan buat keduanya qaulan karima, ucapan yang penuh pemuliaan. Jadi kata-katanya baik, intonasinya menghormati. Karena ada anak ngomong sama orang tuanya baik, tapi intonasinya nggak enak. Nah, Umi beli no sate lah nak. Ya, iya dia taat nurut, tapi intonasinya nggak enak no di orang tua. Maka tolong kita perhatikan lisan kita. Kemudian yang berdagang ini perlu kejujuran dengan lisannya. Kadang-kala dia jual barang, ya apa barangnya api? Loh, delok dhewe teh. Delok barangnya. Padahal tahu barangnya tidak api. Cuma dia daripada haratan Ustaz, asal suruh lihat dia sendiri. Padahal kok bisa jelaskan enggak? Barangnya ini ada cacat. Makanya jual harga sekian. Kalau nggak ada cacatnya harganya sekian. Itu lisan, amalan lisan. Kemudian di antara amalan lisan ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika antum selesai, maka nyatakan alhamdulillah allazi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Ini termasuk amalan lisan. Ahibati fillah, semua yang diucapkan manusia itu dicatat. Antum ngomong apa saja. Di surat Qaf ayat 18 Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, tidak ada satu lafaz yang diucapkan qaul, omongan manusia, melainkan di situ ada malaikat yang mengawasi dan mempersiapkan, dicatat. Masa semua omongan, Ustaz? Ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dicatat itu adalah ucapan yang berpahala atau berdosa. Ucapan yang berpahala atau berdosa. Tapi pendapat yang kedua, pendapat Hasan Basri dan para ulama lainnya, dan itu lebih sahih, yang dicatat semuanya. Semuanya. Kenapa? Supaya orang ketika hari kiamat ngelihat catatannya, lu ana mah jelas diampel itu 2 jam mayan fa. Ini omongannya. Memang tidak dosa, tapi mayan fa. Cerita kono, cerita gini. Kalau dia baca Quran 2 jam, dapat berapa juz ya? Berapa juz? Ada yang ngomong 2. Ada yang ngomong 3, ada yang ngomong 2,5. Ya, tergantung orangnya yang baca. Ada yang dapat setengah juz. Kenapa? Setiap baca delok HP dulu, baca delok HP. 2 jam oleh nih setengah juz. Ada pula oleh 2 juz, ada setengah juz. Karena dia masih ada penggoda dia. Ana ngomong sama waladi ketika Ramadan, karena dia ngaji terus. Ana ngomong, Syuf Yusuf, ana ngomong, Imam Syafi'i itu hatam Quran di bulan Ramadan 60 kali. 60 kali. 2 kali jamaah. Kita jamaah hatam terus baca itu, Allahu Akbar. Kayaknya tidak mungkin. Orang kalau sudah hafal Quran, bacanya itu lebih cepat daripada orang yang belum hafal. Membaca semakin dia lancar bacaannya. Kalau kita kan enggak. Makanya tadi ketika bicara omongan dicatat, kalau orang dulu mungkin dia akan merasa bingung, ya apa nyatet tema. Kok iso? Sekarang antum bicarakan sejak adanya handphone, sejak adanya alat perekam, semuanya direkam. Dan Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in qadir. Kalau manusia aja bisa dikasih kekuatan sama Allah, bisa bikin alat perekam. Jadi kalau antum ngomong 2 jam, semuanya direkam sampai apa aja bisa. Sampai orang kalau yang bikin video itu akan menghilangkan suara-suara itu. Dihilangkan tuh. Dimuntaj itu. Akan dicatat semuanya. Dan Rasul sallallahu alaihi Jabal. Mu'ad pernah datang kepada Nabi SAW bertanya, Ya Rasulullah, dullani ala yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anna. Tuh sahabat radhiyallahu anhu kalau minta amal yang benar-benar sangat tinggi nilainya. Kita kadang-kadang datang, Ustaz, ana minta amalan Ustaz supaya cetek jodohnya itu, Ustaz. Ada yang amalan supaya cepat punya anak, Ustaz. Ana minta amalan supaya lancar sukuni, Ustaz. Amalan-amalan yang rata-rata urusan dengan dunia. Mu'ad
mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa kata Nabi SAW? Laqad sa'alta an azim. Engkau telah bertanya sebuah pertanyaan yang besar, yang agung sekali, yang berat. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaih. Tapi itu akan jadi mudah sebenarnya buat orang yang Allah memudahkan bagi orang itu. Intinya pertolongan Allah SWT. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang rukun Islam. Yang perlu kalau engkau mau masuk surga ya rukun Islam. Setelah itu dikasih amalan lagi yang sunnah-sunnah. Setelah itu ada penjelasan tentang beberapa amalan dalam agama ini. Terakhir, Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, afala adulluka ala milaki dzalika kulli. Engkau mau nggak aku kasih amalan yang mengumpulkan semuanya yang tadi udah dijelasin itu. Artinya insya Allah selamat masuk surga, jauhkan. Rasulullah kata dia, beliau alaihissalam mengeluarkan lisannya, memegang lisannya. Beliau mengatakan, kuffa alaika hadza. Jaga lisan. Tahan. Untuk ngomong itu nahan, disuruh nahan diri. Karena orang itu kalau ngomong enak aja. Orang kalau cerita, rakshe, ya, ini itu, bergurau, sana sini enak. Kata Nabi SAW, kuffa alaika. Tahan lisanmu. Heran buat jemaah. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan dihukum gara-gara omongan kita? Kan kadang-kadang orang berpikir, doanya cuma soft Ustaz. Enggak tenanan Ustaz. Anak kan enggak mukul Ustaz, cuma ngomong. Kadang orang seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Sakilatka ummuka ya Mu'adz. Ini kalau arti secara bahasa, ibumu kehilangan engkau. Maksudnya teguran keras buat Mu'adz tentang masalah omongan ini. Kok Mu'adz nggak sampai sana gitu loh ilmunya itu. Sakilatka ummuka ya Mu'adz wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinati. Mu'adz, orang-orang yang tersungkur di atas wajahnya, di hidung mereka, di dalam neraka. Banyak orang yang masuk neraka itu tidak lain hanya gara-gara hasil dari omongan mereka. Omongan mereka. Maka jangan sampai kita ini rajin sholat, rajin puasa, rajin bersodakoh, tapi tidak jaga lisan kita, bisa jadi neraka tempat kita. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang fulana. Ada fulana ya Rasulullah, taqumul lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq. Ada fulana ya Rasulullah rajin sholat malam. Jadi bukan sholat 5 waktu lagi. Kalau dari penjelasan Nabi SAW kepada Mu'adz tentang sholat 5 waktu yang masuk rukun Islam, kemudian tentang sholat malam, perempuan ini sudah sholat 5 waktu plus sholat malam. Kemudian tasumun nahar, rajin puasa sunnah. Orang kan berpikir kalau rajin puasa sunnah akan masuk surga dari pintu mana? Ar-Rayyan, Masya Allah. Wa tatasaddaq, rajin sodakoh, akan masuk dari pintu mana? Pintu sodakoh dia. Cuma masalahnya dia itu ya Rasulullah, tu'zi jiradaha bilisaniha. Dia menyakiti tetangganya bukan dengan fisik. Enggak.
bilisaniha, untuk memberikan penjelasan cuma dengan lisannya. Gimana orang ini? Para sahabat ingin tanya gitu. Karena banyak masyarakat yang seperti itu, atau adalah yang seperti itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la khaira fiha. Hiya itu perempuan. Neraka tempat. Karena memang Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada Mu'ad, yang dapat menyelamatkan engkau itu jaga lisanmu gitu. Gunakan lisanmu untuk ibadah-ibadah yang tadi dibahas. Tapi dijaga jangan sampai menyakitin orang gitu. Alhamdulillah, Nabi alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan muslim, orang Islam ya tentunya yang menjalankan rukun Islam. Tapi bagaimana muslim itu masyarakat? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang menjaga lisannya, yang orang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Dia tidak membuli orang lain, tidak secara verbal, tidak secara fisik. Kita ini sekarang hidup di zaman bullying ya. Sebenarnya bullying itu bermula dari rumah. Jadi kalau kita punya anak nanti suka membuli orang, boleh jadi kita sumbernya yang menyebabkan dia tumbuh kembang seperti itu. Karena kita suka membuli dia, kita suka merendahkan dia ya. Maka tolong orang tua ini kalau ngomong sama anaknya yang positif ya. Harus merendahkan dia di depan saudara-saudaranya kadang-kala. Enggak usah soft talk gitu loh. Oh ini pancen tidak iso ngaji. Kadang-kala seperti itu coba. Katakan gitu. Aduh ini tidak bisa baca sampai sekarang ini. Padahal kita mungkin harapannya dengan omong untuk belajar lebih semangat lagi. Enggak. Dia menyimpan sesuatu. Dia nanti akan melakukan itu kepada. Maka tolong para orang tua jaga lisan. Suami istri, siapa yang istrinya tidak pernah berbuat salah? Abe biasanya. Nah, adalah perempuan itu melakukan kesalahan. Tapi ketika Nabi SAW ditanya tentang hak para wanita, para istri, di antara yang beliau katakan adalah wala tadribil wajha wala tuqabbih. Jangan mukul wajah. Karena dalam agama kita ada mendidik dengan memukul. Tapi kata Nabi SAW, jangan memukul wajah. Yang kedua, jangan menjelek-jelekkan istrimu. Wala tuqabbih. Kita ini kadang-kala merendahkan istri. Anti ini ndak iso masak, ndak iso dandan, iso ne opo? Itu termasuk istri jamaah. Nabi SAW nyuruh kita melihat kepada kelebihannya bukan kekurangannya. Jadi orang yang lebih itu akan melihat kelebihan orang lain. Jadi orang baik itu melihat kepada kelebihan orang lain. Tapi orang yang buruk demi menutupi keburukannya, dia akan menampakkan keburukan orang. Karena dia bermasalah. Dia ini kurang. Maka demi untuk menutupi kekurangannya, dia akan berusaha mengeluarkan kekurangan orang lain. Maka tolong engkau bercermin. Jangan suka jelek-jelekan istrimu. Anakmu jangan suka dibanding-bandingkan.
Loh, itu loh fulan ndak nangis. Loh, aku bukan fulan. Gitu. Jadi ketika antum sudah mulai lisannya membanding-bandingkan anak, sakit hati anak itu. Antum mau dibandingkan sama suaminya Tonggo. Bang, abang tahu bang, suami Tonggo itu bang. Allah bang, khairi bang. Ditukuk no dahab apa? Kira-kira gimana perasaan antum? Ada seorang perempuan ngomong sama suaminya, bang, kau tahu bang, fulana yang meninggal itu. Iya kata dia. Subhanallah bang, sama suaminya dibangun no masjid wakaf atas nama dia bang. Apa kata rijalnya ini? Ana itu sudah menyiapkan juga tanah. Cuma ente tidak mati-mati. Ana juga mau bangunkan masjid gitu. Jadi loro hati dibanding-banding. Subhanallah, jangan. Ketika antum tahu sakit hati dibandingkan dengan lisan itu, maka tolong jangan banding istrimu sama istrinya orang lain. Jangan bandingkan anakmu dengan. Ada seorang ayah ini, anaknya pulang dari sekolah, selesai ujian, dia dapat rapot. Alhamdulillah, nilainya ya A, nilainya 96 atau apa, A plus saja. Masya Allah, fikuna dicium sama. Terus bapaknya ngeliat, ternyata anaknya juara 3. Loh, kok juara 3 kok nak? Kok bukan juara 1 kok? Mulai dia membandingkan. Jadi kebanggaan orang tuanya hilang, kesenangan anak ini hilang. Maka ketika anak itu juara 3, juara 7, Masya Allah nak, barakallahu fiik, semangat nak ya, mudah-mudahan kau bisa lebih baik lagi nak, bapak senang sama kau nak. Jangan dibandingkan dengan anaknya fulan. Siapa yang juara 1? Fulan. Loh, kok nggak bisa kayak fulan? Jangan. Kesian anak itu jamaah. Engkau sudah merusak kegembiraan dia, dan engkau pun jadi nggak gembira. Tapi ketika memandang bahwasanya anaknya Masya Allah mau juara berapapun, ya Allah jamaah. Ada satu orang, Ana baru dengar cerita, ada satu orang, dia katakan kuliah anak ini di salah satu lembaga di Jakarta. Dia itu kuliah di dakwah, dia itu juara terakhir, sampai bingung sekolahannya ini mau dikirim kemana anak ini, mau dikirim kemana, karena dilihat secara kemampuan, aduh ya, kalah sama yang muridnya kalau nggak salah 30 atau berapa, dia pokoknya nomor 30 nomor terakhir. Akhirnya sama gurunya sebelum dikirim ke Papua untuk berdakwah. Gurunya ngomong, nah engkau jangan tinggalkan zikir pagi dan petang, nak. Berangkat terus, berangkat. Orang yang berdakwah Papua itu sama kepala-kepala suku itu mesti dikirimi sihir, dicoba sama dia terus, dan subhanallah jaga orangnya, Allah jaga. Hanya kepala-kepala suku itu datang ke orang ini, tanya, apa amalan kamu? Kok nggak tembus sihirnya? Ya kalau kamu mau ya silahkan masuk Islam dulu. Masuk Islam, jemaah. Artinya orang yang paling rendah secara akademik ya, mungkin hafalan dia rendah, ternyata Allah kasih barokah di tempat lainnya gitu. Jadi kita jangan pernah membandingkan anak kita sama anak siapapun. Dan anak kita, kakak beradik, jangan dibandingkan adik sama kakaknya. Semua punya kelebihan masing-masing. Maka tolong lisan kita dijaga. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu orang Islam yang orang lain selamat dari omongan dia, gangguan dengan lisannya atau gangguan dengan fisiknya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Para ulama ya membagi omongan itu jadi 4. Ini hadisnya menyebutkan barang siapa beriman. Yang tidak beriman, fadl, ngomong terserah kamu. Tapi yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Kenapa jemaah? Ini ada pertanyaan lagi. Kenapa seringkali di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW digabungkan beriman kepada Allah dan hari akhir? Kok bukan beriman kepada Allah dan malaikatnya dan rasul dan kitab-kitabnya dan rasulnya dan hari akhir? Yang sering digabungkan itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Digabungkan beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa penyebabnya? Ya, siapa yang mau jawab? Bismillah. Karena beriman pada hari akhir itu sudah mengimani secara keseluruhan. Karena beriman dengan hari akhir itu mewakili keimanan kepada semuanya. Boleh. Nah, yang lainnya. Karena dengan keyakinan beriman kepada yang akhir akan membawa dirinya takut akan pembalasan dengan dunia. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Sahih. Iya. Fadhal. Ya, beriman dengan hari akhir ini jemaah. Tadi dia juga mencakup keimanan dengan yang lainnya, dengan banyak hal sebenarnya. Tapi tadi yang disebutkan beriman dengan hari akhir itu menjadi motor penggerak kita beramal. Sekarang kenapa kita datang sholat subuh jemaah? Dapat apa tuh? Dapat roti Maryam keluar nanti. Kasih roti Maryam, kasih gulai, fadl. Akhirnya datang kajian. Disediakan apa Amar? Disediakan apa orang-orang? Kopi. Ada apa capek-capek kalau cuma mau ngopi aja, di rumah zen ngopi seperti itu sama Harif sama anak-anak. Tapi tadi beriman dengan hari akhir yang menggerakkan kita untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Karena kita takut gitu. Wah, nggak ada di dunia. Kalau kita bicara di dunia, apa? Nah, capek-capek subuh. Nah, paling jauh siapa paling jauh sekarang hari ini? Nah, Yang paling jauh siapa? yang paling jauh. Nah, dari mana? Sepanjang. Jauh sepanjang ini. Hah? Lu atuh coba. Tak kasih sak kotak kan. Tapi isinya siji. Nah, kasihkan dari sepanjang tuh. Setengah jam datang jemaah. Dengar pengajian. Kadang kala ya Allah ngantuk kadang kala. Tapi tetap berusaha karena beriman. Perjalanan dia dicatat sama Allah. Duduknya di majelis ilmu ini dia beriman bahwasanya ada malaikat-malaikat yang turun, ada sakinah ya, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman akan mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan. Orang yang menghafal Quran. Ada orang tua menghafal Quran padahal dia nggak mau jadi ustadz. Sebagian kita kan berpikir hafal Quran untuk jadi ustadz. Enggak, karena anak itu ustadz. Ada orang umur 60 tahun menghafalkan Quran. Dan alhamdulillah umur 63 dia hafal Quran. Emak-emak ini jemaah hafal Quran. Bukan karena dia mau jadi pengajar, karena dia beriman. Ini loh, nanti anak tahu Ustaz, katanya di akhirat nanti ketika orang masuk surga, derajat di surga itu seperti jumlah ayat Quran. Orang itu akan dikatakan nanti yang hafal Qurannya, katakan iqra warattil warqa. Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah engkau, naik kedudukanmu, tartilkan bacaanmu. Posisimu nanti ada di terakhir ayat yang kau baca. Ketika orang tahu dengan hadis ini dan dia beriman, dia akan baca Quran. Ini amalan lisan tadi, baca Quran. Dia akan baca, dia akan hafalkan Al-Quran. Walaupun dia nggak mau jadi ustaz, dia bukan mau jadi imam. Kan ada orang karena mau jadi imam akhirnya
Syaratnya harus hafal Quran 15 juz. Ngafal no. Apa? Tidak jadi imam. Karena itu aja. Tapi orang yang beriman dengan hari akhir, dia akan terus beramal tanpa ada urusan dunia yang dia dapatkan. Maka tadi, kenapa seringkali Nabi SAW menggabungkan antara beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena hari akhir itu menjadi hari yang ditunggu sama kita. Menjadi masa. Di dunia kita tahu orang kenapa suka dengan, kenapa coba? Bukan gajinya, pensiunnya. Dia itu beriman dengan pensiun. Tidak ada pensiun. Insya Allah sejak tahun 2026 tidak. Ngeluh apa jangan? Karena dia awalnya bekerja untuk mendapatkan pensiun. Berapa KH? Padahal kalau kita tahu ya, yang kaya-kaya itu pengusaha. Tapi karena ada resiko pengusaha situ. Tapi ala kulli hal tadi, bicara beriman dengan hari akhir, tapi ketika orang berbicara tentang pensiun, dia semangat. Ada masa depan. Padahal kita tahu dunia tidak punya masa depan. Mana masa depan dunia? Masjid ini, musola ini punya masa depan? Tidak ada. Musola ini akan dihancurkan. Dan semua rumah yang ada di Ampel ini akan rata sama tanah. Di Ampel sini. Terus tinggal Jakarta, Ustaz. Podo ae. Antum mau pindah ke Jakarta, pindah ke Ustaz. Podo. Nggak ada masa depan. Ustaz. Jember. Apa meneng Jember? Baik. Maka tadi atau dia diam. Para ulama membagi tinggal 5 menit lagi waktu jawab. Masya Allah. Itulah, lihat ngomong jamaah. Gak cross. Yang pertama mereka mengatakan ma huwa khairun mahab. Kalam, omongan yang semuanya kebaikan, full kebaikan, murni isinya kebaikan. Seperti orang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ini full murni baik. Wa minhu ma huwa syarrun mahab. Ada yang isinya keburukan. Wa minhu ma huwa fihi khairun wa fihi syarr. Ada omongan yang campur, ada baiknya, ada buruknya. Dan ada omongan laisa fihi khairun wala syarr. Ada omongan yang enggak baik, dikatakan baik enggak, dikatakan buruk enggak, ya wis ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Taib. Dari 4 ucapannya. Yang pertama aja kan. Kalau campur baik sama buruk, kalau tidak baik dengan yang buruk, itu harus diomong no. Lekmat jelas ngomong apa? Yang baik-baik. Kalau bisa yang baik saja, isinya baik saja, kadang-kadang nggak selamat dari riya, dari ujub. Ini yang benar-benar baik, belum tentu selamat dari ujub. Maka kita harus benar. Ahibati fillah, ada sebuah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Ahnaf bin Qais kata, qala li Umar. Umar pernah berkata kepada aku, ngasih nasihat. Ya Ahnaf, ya Ahnaf. Man kathur, banyak ketawanya, turun. Orang yang banyak ketawa, karismanya itu. Waman mazaha ustukhiffa bih. Waman kathura, banyak ngomong, maka yang banyak ngomong, makanya ustadz itu rawan salah. Kalau omongan itu omongannya tadi
Orang tuh ngobrol biasanya, jemaah. Nih buat suami-suami ya, nasihat. Nabi SAW itu orang biasanya ngobrol kapan? Ba'dal Isya. Kafe-kafe itu buka kapan? Karena orang kalau tidur sebelum Isya takut-takut ketiduran nggak sholat Isya dia. Oh nanti anak insya Allah sholat. Insya Allah lah jam 11-an lah. Tahu-tahu bangun adzan subuh. Ya Allah, subuh ternyata. Orang yang ngobrol setelah Isya itu kapan berhentinya? Kapan berhenti? Ya subuh bisa. Subuh. Maka kadang-kala anak lihat, tidak tahu di sini ya. Di Jember itu kadang-kala anak naik kereta jam atau pulang ya, nyampe Jember jam 2 malam ya. Itu di alun-alun sih jelas orang-orang itu jamaah. Mulai ba'dal Isya sampai subuh. Dah ente bahan yang diomongkan. Kita ceramah saja bul, apa meneng gitu ngomong gitu. Ini dari ba'dal Isya sampai subuh dah ente bahannya. Itu. Maka barang siapa yang para suami ini usahakan ba'dal Isya pulang ke rumahnya. Majelis sudahlah cukup. Nabi SAW itu tidur habis Isya. Orang yang tidur ba'dal Isya, ya dulu kita, inilah yang ami-ami ini ya. Yang ami-ami ketika masih belum ada TV ya. Ba'dal Isya ngapain? Kalau dia nggak majelis, dia akan tidur. Tapi kalau sekarang nggak majelis, nonton. Ini tadi termasuk yang kelebihan memandang, nonton nggak berguna ya. Orang kalau dulu sebelum ada remote, anak ingat sebelum ada remote TV itu ya. Kalau suruh ganti itu suruh jalan. Oh, aduh, kok ada api, berdiri lagi. Sekarang nggak ono, lunggu wis. Pegang remote sampai stroke. Karena dia tidak gerak sama sekali. Maaf Bas, duduk tidak ada gerak maju mundur jemaah. Maka usahakan yang di rumahnya suka nonton itu tidak pakai remote. Jadi berdiri mencet. Sampai kesel tidak patenis. Sudah ngobrol nggak ada habisnya jemaah. Nggak ada habisnya. Cuma kan kita belum ada yang menyalahkan kita. Karena kita ngobrol, emak-emak ini juga biasanya. Kita berdua. Ngobrolin fulan. Riba mungkin ya. Nggak kelihatan salahnya. Tapi terus dicatat di malaikat. Terus dicatat. Terus 2 jam untuk ngobrol. Kira-kira berapa salahnya? Oh enggak Ustaz, anak isinya dari tadi ngobrol sama fulan. Qala Allah, qala Rasul. Ini qala Allah, qala Rasul. Wa man kathura saqatuhu qalla haya'uhu. Akhirnya orang kalau banyak salah, rasa malunya itu berkurang. Akhirnya ngomongin enggak. Ya, lupa dia dengan posisi dia. Malunya hilang. Barang siapa yang rasa malunya berkurang, maka waroknya akan berkurang. Warok itu akan berkurang. Karena dia terdiri banyak ngomong tadi. Akhirnya dia banyak melakukan hal-hal yang nggak berguna. Lah buat dunia, buat dunianya nggak ada manfaatnya. Cuma kesenangan hatinya. Kita tuh ngobrolin orang jamaah, seneng jamaah. Enak, ada lazah ya, ada kelezatan. Maka sampai dikatakan Allah demi untuk membencikan manusia kepada ngomongin orang ini, katakan makan bangkainya orang, makan bangkai saudaramu sendiri. Ya apa? Gak suka kok sebenarnya. Cuma tadi rasa malunya sudah hilang ya. Kemudian wara'uhu mata qalbuhu. Waroknya kurang, hatinya mati. Sudah, dia berbuat hanya untuk menurutin hawa nafsunya. Barakallahu fiik. Oh, setelah terakhir.
Ada nasihat dari Uqbah bin Am, bukan dari Uqbah, dari Nabi Muhammad SAW ya. Uqbah ini pernah datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, man najah. Ya Rasul, kasih tahu aku kunci keselamatan, tips-tips supaya selamat. Ini 1446 tahun yang lalu kira-kira. Kata Nabi SAW, amsik alaika lisanak. Jagalah lisan, tahan lisan. Yang kedua, wal yasa'ka baituka. Cukuplah dengan rumahmu. Cukup dengan rumah. Ojo urusi rumah tangga orang sudah. Fokus dengan rumah tanggamu. Engkau tinggal di rumahmu juga. Jangan suka keluaran. Banyak fitnah. Ini sudah masuk ke rumah. Makanya kalau masuk rumah pun tinggalkanlah. Tinggal hidup dengan rumahmu. Ridho dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Nggak usah ngeliat tong. Khati'atika, nangislah terhadap dosa-dosamu. Urusono awakmu dewi. Maaf, mungkin ada sedikit waktu untuk barakallahu fikum. Naam, tafadhal. Ucapan yang tidak mengandung riya. Karena katanya baca sholawat sama sekali tidak mengandung riya. Riya, adakah ucapan yang tidak mengandung riya? Riya itu amalan hati. Jadi bukan amalan lisan riya itu. Jadi kalau dikatakan sholawat tidak mengandung riya, ya tergantung hati orang itu. Karena riya itu keinginan untuk dilihat sama orang, seperti itu. Apapun yang dia baca, mau sholawat, mau baca Quran, semuanya ada potensi untuk riya. Jadi kita bersolat Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, apakah nggak ada riya? Ya, tergantung hati orang ini. Boleh jadi dia kepingin dilihat, oh ini orang sholawat tok gitu. Enggak, tetap semua amalan itu berpotensi riya, karena riya itu amalan hati gitu. Dia ingin dilihat. Barakallahu fikum. Nah, ghibah. Nah, barakallahu fiik. Siap. Artinya bagaimana cara menebus dosa ghibah ya? Karena kita tahu ghibah ini termasuk dosa besar jemaah. Dosa lisan yang ngomongin orang, akhirnya kita merendahkan kehormatan seorang muslim ya. Yang taubatnya nggak cukup dengan menyesali, meninggalkan dan tidak niat untuk tidak mengulangi. Karena berurusan sama orang perlu ada minta maaf, minta dihalalkan sama dia. Bagaimana cara kita minta maaf sama fulan? Kalau fulan tahu kita ghibahin, kita datang dan kita sebutkan. Karena kadang-kala ada yang mindah omongan. Kita awalnya ngomong sama fulan, terus dipindah. Akhirnya fulan jadi tahu kita ghibahin fulan. Maka datang minta maaf, ana ghibahin antum. Apakah perlu disebutkan? Nggak harus. Tapi ana ghibahin antum. Karena dia tahu, dia tahu sudah kita ghibahin dia, maka kita minta maaf sama dia. Nggak perlu nyebutkan tentang ini, nggak perlu. Karena hanya akan menambah sakit hati dia. Kalau dia nggak tahu, jangan sebutkan. Datang aja minta maaf, ana minta maaf ya, kayaknya ana punya banyak salah sama antum ya, barakallahu fiik. Soalnya kalau kita ngomong ana pernah ghibahin antum, hubungan yang awalnya baik jadi rusak. Maka tetap kita minta maaf tanpa menyebutkan ana ghibahin antum. Tapi kalau kita ngambil barangnya dia, balik no. Ojo anak itu sone be antum ya, padahal kita ngambil itu harus balik no gitu. Barakallahu fikum. Nah. Yang tanya Usman Mas. Masya Allah, barakallahu fikum. Bagaimana membedakan antara qaul haq wal kalam murad dalam yakin Islam? Bagaimana membedakan antara ucapan kebenaran yang pahit ya dengan menyakiti? Yang pertama perlu dilihat niat kita. Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua cara menyampaikan. Karena ada orang menyampaikan kebenaran nyakiti. Padahal dia bisa dengan cara yang
Santun seperti itu ya. Umpamanya ngasih tahu orang nih, anak akan sampaikan kebenaran, fulan berbuat salah di depan orang lain. Itu menyakiti. Padahal ucapannya hak. Tapi karena tata caranya tidak santun, tidak hikmah, engkau tidak mengatakan kebenaran. Atau tetap dia mengatakan kebenaran, tapi caranya nggak benar gitu loh. Al-Imam Syafi'i mengatakannya, ta'ammaddi binushika fi radin wa jannibni nasiha fil jamaah. Kata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i sekelas Imam Syafi'i. Mau ngasih nasihat ana, tolong ketika ana sendirian. Hindari ngasih nasihat ana di depan jamaah, depan orang. Fa innan nusha bainan nasi nawm min at-tawbih la ardut simaa. Karena engkau kok ngasih nasihat kepada ana di depan kita baik, paling enggak dia tahu kalau ana ini sayang sama antum. Boleh jadi kita ngomongnya memiliki kelemahan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wallahi inni uhibbu. Wahai Abu Dzar, aku cinta sama engkau. Nah, ya. Terkait dengan Imam Syafi'i yang menghatamkan Al-Quran sehari. Dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ya. Bahwa larangan Nabi SAW, larangan kalau selalu sepanjang tahun gitu loh. Tapi kalau di momentum-momentum tertentu, dia fokus cuma dengan Quran, seperti orang itikaf. Ya wis. Nah. Betapa tadi membahas tentang masalah membandingkan. Iya. Apakah termasuk membandingkan? Iya, jadi bahasa membandingkan itu tergantung bagaimana kita menyampaikannya. Kita cerita tentang para sahabat Nabi, cerita para nabi seperti itu. Cerita itu. Di situ ada pelajaran, bukan membandingkan. Bahasanya itu bukan membandingkan, karena nggak mungkin dibandingkan sama Nabi Muhammad SAW, dibandingkan sama Abu Bakar. Ya salah orang tuanya. Tapi kalau kita cerita tentang Abu Bakar kepada anak kita, cerita. Biar dia menyimpul. Umpamanya kita cerita tentang Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah, Masya Allah nak, Bilal bin Rabah itu setiap kali batal wudhu dia akan berwudhu ya, kemudian dia akan sholat. Masya Allah. Sudah kayak gitu ceritanya. Tapi kalau kita mengatakan Bilal nak, lu sopo, aku sopo Bilal pak. Maka itu cara menyampaikannya saja. Barakallahu fikum. Nah, definisi riba itu menyebutkan dengan nama atau tidak menyebutkan? oke, definisi riba itu menyebutkan dengan nama atau tidak. Nabi SAW ketika menyampaikan tentang riba, beliau mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak sukai, itu riba. Sesuatu yang ada pada dia dan dia nggak suka diomongin hal itu riba. Taib. Berarti akhoka, saudaramu, orang itu diketahui nama atau inisial. Kita ngomong sama fulan, syuf ya, anak ini mau cerita, anak nggak mau sebut nama, tapi antum tahu semua kan? Itu ya bodoh hai. Nggak sebut nama tapi semuanya tahu, itu riba. Tapi kalau kita nyebutkan kepada syuf, ada fulan, mereka nggak tahu. Kita menyebutkan ini hanya untuk diambil pelajarannya, itu nggak masalah. Tapi kalau kita orang-orang yang diajak ngomong tahu yang kita akan bicarakan, jangan. Itu jadi yang riba. Walaupun nggak nyebut nama ya, nggak nyebut nama. Barakallahu fikum. Nah, tentang amalan hati, dalam hati, iya. Begini, berkaitan dengan suudzon, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsm. Jadi ketika orang berprasangka buruk kepada orang lain ya, maka dia akan jadi berdosa nantinya kalau dia nggak tahan. Kan ada omongan hati yang kita tahan, enggak insya Allah fulan enggak seperti yang aku
sangkakan. Karena orang kalau sudah suudzon nanti akan berlanjut suudzon ini. Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amjtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Biasanya dari suudzon itu kalau kita ikutin dengan mencari tahu, coba tak kolek taruh ya. Betul enggak fulan seperti yang aku sangkakan. Di sini akan jadi berdosa buat dia. Tapi kalau suudzon dia tahan, maka aman. Maksudnya dia tahan, berusaha untuk berhusnudzon sama orang itu. Jangan sampai keluar di lisan nanti ngomong. Kadang-kadang mamanya kita ngomong, uang lagi ngomong. Terus kita ketemu sohib, inti fulan. Aduh. Dari suudzon, itu mulainya dari mana? Dari suudzon. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian jamaah, ada lisan, ada tulisan. Tulisan. Sama jamaah. Malah tulisan ini kita nyatet dewi. Kalau lisan ikut dicatat malaikat, kayak tulisan, antum nyatet dewi. Antum nyatet sendiri, amalan antum. Tulis. Artinya lebih bahaya lagi. Kalau lisan kadang-kala hilang. Orang itu mati, selesai. Wallah antum mati 20 tahun yang lalu. Kadang-kala tulisan itu masih ada. Maka hati-hati dengan tulisan. Karena masanya berbeda. Di masa lalu itu nggak semua orang bisa menulis. Tapi di masa sekarang, semua orang bisa. Sekarang, anak kalau komentar nulis. Ya iya komentar nulis. Barakallahu fiik, sudah jam 6 lewat 3 jamaah itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.